Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahbabuhu ahlut ta'atil muttaqun wa a'da'uhul mutamarridunal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata abdin arafa qadra ma'iyyatillah lil muttaqin falam ya'rif illal muttaqun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh mahibbitul wahyi wa sayyidu man bihi ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina lam yakhshaw fillah lawmata laim wa la yarhabu sawlata sa'il wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat sebangsa dan setanah air Indonesia yang insyaallah dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya orang yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan kesalahan, berwasiat khususnya kepada diri saya, keluarga, dan berwasiat kepada para Jumat yang ada di Masjid Az-Zaitun ini. Marilah kita tingkatkan terus sampai akhir nafas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa wahai saudara-saudaraku? Dengan cara sekuat tenaga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup sekeluarga, seanak cucu, bahkan umat Nabi Muhammad, bahkan khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, lebih umum umat Islam seluruh dunia bisa menggapai hidup selamat di dunia, selamat di akhirat, hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan semua yang sholat Jumat di masjid ini, baik yang ada di dalam maupun di luar masjid, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya sekeluarga selamat dunia akhirat dan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati, dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membawa kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abi Lais As-Samarkand. Beliau adalah ulama kekasih Allah, wali Allah, mengarang kitab ini menerangkan tentang kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Saya sebagai anak, saudara-saudaraku yang masih muda, bahkan bapak-bapak yang masih ada ibu, ada bapak atau salah satunya, ini ada kewajiban kita sebagai anak. Yang mana bila mana kita sebagai anak, khususnya saya, ini pelajaran buat diri saya, bila mana memenuhi hak-hak kedua orang tua, maka dijamin hidupnya selamat dunia akhirat, layak mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Al-Faqih Al-Imam Abi Lais As-Samarkand dari Abul Qasim Abdurrahman, kemudian dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak ada seorang mukmin, orang Islam kita ini bila mana berbakti, nurut, taat, patuh kepada kedua orang tuanya, membuat senang hati kedua orang tua kita, ibu bapak kita, maka balasan dari Allah apa? Maka kita dibukakan oleh Allah pintu surga. Padahal kita masih hidup di dunia, tetapi karena kita nurut, taat, patuh, selalu bikin senang hati orang tua, maka balasannya adalah walaupun kita masih hidup di dunia, tetapi pintu surga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tak kalah penting, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi anak tersebut, tidak akan meridhoi kita sebagai anak jika salah satu dari orang tua kita marah kepada kita. Bila mana salah satu ibu atau bapak ada yang marah kepada kita,
maka Allah tidak akan memberikan ridho kepada kita sebagai anak, sehingga kedua orang tua kita itu benar-benar rasa marahnya, rasa tersinggungnya, rasa terluka hatinya kepada kita benar-benar lenyap, benar-benar hilang. Jadi syaratnya untuk kita sebagai anak agar mendapatkan surganya Allah, kelak dimasukkan ke dalam surga dan hidupnya mendapat ridho dari Allah baik di dunia dan di akhirat adalah kedua orang tua kita, bapak ibu kita, wajib hatinya kita bahagiakan, kita senangkan. Jangan sampai ada salah satu baik bapaknya atau ibunya masih sakit hati kepada kita. Karena kalau salah satunya masih ada yang sakit hati, terluka, itu Allah tidak akan memberikan ridho kepada kita sebagai anak. Jadi harus dua-duanya, tidak boleh condong sebelah, tidak boleh bapaknya saja atau tidak boleh ibunya saja. Dua-duanya harus kita senangkan hatinya. Kemudian ada yang bertanya, apakah walaupun orang tua kita seorang yang dolim, menganiaya kepada diri sendiri atau menganiaya merugikan orang lain? Di sini diterangkan, walaupun bagaimanapun keadaan orang tua kita, bapak ibu kita, mereka yang menyebabkan kita ini lahir di dunia ini, wajib kita hormati, kita turuti, kita senangkan hatinya. Di sini keterangannya, walaupun orang tua kita orang dolim atau orang nggak punya, yang sudah lemah, tidak bisa apa-apa, tetap itu adalah orang tua kita yang harus kita bakti, kita taati, kita senangkan hatinya. Bagaimanapun keadaannya, walaupun sudah di kursi roda, terbaring lemah, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, itu adalah orang tua kita. Kemudian bahkan sebaliknya, di dalam kitab lain diterangkan bahwa Allah membukakan pintu neraka bagi anak, bagi kita tersebut, bila mana kedua orang tua kita sakit hatinya, bahkan sampai menimbulkan kemarahan bapak ibu kita kepada kita. Jadi intinya adalah di dalam kitab-kitab diterangkan, kalau kita sebagai anak, saya sebagai anak, bapak ibu masih ada, mungkin yang lain saudara juga bapak ibu masih ada tinggal bapaknya, tinggal ibunya, mari mumpung belum terlambat, memohon maaf, minta doa restu kepada ibu bapak, muliakan, hormati, senangi, karena orang tua kita adalah salah satu dari kunci surga, pintu surga agar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin, Pak, saya sudah merasakan sendiri, dan dijamin kalau orang yang bisa menghormati, membahagiakan kedua orang tua, hidupnya mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, ekonominya dimudahkan, jalan rezekinya dibanyakan, mengalir deras. Kuncinya adalah di kedua orang tua kita. Saya yang merasakan sendiri, ya Allah, begitu dimudahkan. Pas waktu saya kurang hormat, sebelum saya jadi mubalik, sebelum saya jadi dai, saya kurang hormat kepada orang tua, kurang macam-macam, dan sekarang saya minta doa restu, saya muliakan, Masya Allah, itu benar-benar nyata. Ternyata kunci kesuksesan, keberhasilan kita, baik ekonomi, keuangan kita, adalah baik sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, adalah ada di kedua orang tua kita, bapak ibu kita. Kita hormati, kita senangi, kita senangkan hatinya kedua orang tua tersebut. Mungkin Pak Ketua DKM dan semuanya sudah masyhur, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ini yang terakhir, dan ini peringatan dari Nabi Muhammad, bahwa jika orang tua kita ridho, senang kepada kita, maka Allah pasti ridho, senang kepada kita. Jika orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jadi ridho Allah, murka Allah terletak pada keridhoan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sedikit khutbah Jumat yang sederhana ini yang dapat saya sampaikan dari saya yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan ini, dapat bermanfaat buat diri kita semua, dan Allah memberikan pertolongan agar bisa memuliakan, menghormati, nurut, taat, patuh kepada kedua orang tua kita. Karena itu adalah kunci keberhasilan ekonomi, keuangan, pengusaha, usaha apapun, rezekinya akan mengalir deras, tidak tersendat-sendat, adalah di kedua orang tua kita. Bahkan kalau saudara-saudara tahu ya, mulai dari Presiden Soekarno sampai yang terakhir ini Presiden Joko Widodo, saya lihat sendiri ketika di berita, ketika beliau mau mencalonkan, Masya Allah, itu
kepada kedua orang tuanya. Dia merundukkan kepala. Presiden Jokowi mencium kedua lututnya Ibu Haji Sujiatmiko itu ibunya, minta doa restu, kemudian bapak ibunya mengelus kepalanya. Nah itulah, ternyata orang-orang besar bisa menjadi presiden adalah kuncinya ada di doa restu dan ridho kedua orang tuanya. Saya yakin bila mana tidak meminta restu, meminta ridho kepada ibunya, Allah tidak bakal menjadikan mulai dari Soekarno sampai Jokowi itu jadi presiden. Jadi mari, kemuliaan kita ada di kedua orang tua kita. Sampai-sampai Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur sampai Jokowi bisa jadi presiden adalah berkah dari taat, patuh, tunduk. Walaupun dia seorang presiden, dia mencium lutut, bukan sujud tapi mencium lutut, kemudian didoakan oleh ibu dan bapaknya. Itulah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Sebelumnya saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya agak terlambat karena ada ujian, bannya kempes Pak, jadi ditambal dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat diri kita semua dan Allah memberikan pertolongan, kekuatan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yaf'alu min khairin fala yughfaru wallahu alimun bil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabil ghurar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min samilagwi wa fudil khabar wa tahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarkum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bima tamusabbihati bi qudsi wa salabikum ayyul mu'minun min bariyati faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi al-qawim waradallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma hum fi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin ya Allah wahdul man khadaladdin ya Allah waj'alillahumma baldatana Indonesia ya Allah, baldatana Indonesia ya Allah, baldatana Indonesia ya Allah. Hadhihi Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman ya Allah, mutmainnatan wa salibul danil muslimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih maha penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, seperti engkau mudahkan kami sholat di masjid ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami kelak untuk memasuki surgamu ya Allah. Seperti engkau mudahkan kami sholat Jumat di masjid ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami kelak untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Kami mohon kepadamu, sehatkan badan kami semua ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah. Berikanlah kepada kami jamaah yang hadir rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang sholat Jumat di Masjid Az-Zaitun ini, baik yang ada di dalam masjid maupun di luar masjid ya Allah, takdirkan olehmu untuk bisa pergi haji ke tanah suci ya Allah. Yang sholat Jumat di masjid ini, baik yang ada di dalam masjid atau yang di luar masjid ya Allah, takdirkan olehmu untuk bisa pergi haji ke tanah suci ya Allah.
Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, yang hadir di sholat Jumat ini di masjid ini ya Allah, berikanlah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat ya Allah. Berikanlah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat ya Allah. Dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka-Mu yang sangat pedih ya Allah. Ya Allah, yang mau sholat di masjid ini ya Allah, takdirkan ya Allah hidupnya sukses, berhasil, mulia dunia akhirat ya Allah. Yang mau sholat Jumat di Masjid Al-Zaitun ini, di dalam masjid, di luar masjid, semuanya ya Allah, jadikanlah mereka semua orang-orang yang mulia, yang sukses, berhasil, sukses ekonominya, dunia akhiratnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon kepadamu, berikanlah kami semua kelak husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, kelak mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati kami dan lidah kami dengan tuntunanmu dan bimbinganmu, dengan rahmat kasih sayangmu, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.